yang kita nanti-nantikan. Setiap tahunnya kita akan menerima kebenaran Roh Kudus yang merupakan janji firman Tuhan. Nah saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai 17. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 17. Sudah ditemukan? Amin. Kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kita baca firman Tuhan 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, perkataan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum Dia disalibkan, sebelum Dia bangkit dari antara orang mati. Dan ini ditujukan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya ketika Yesus mati secara jasmani tidak ada lagi di dalam dunia, mereka tidak terkejut dan kecewa. Sebab Tuhan mengatakan juga bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka seperti yatim-piatu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Dia sudah bangkit dari kematian, 40 hari lamanya saudara, Dia menunjukkan dirinya kembali kepada murid-murid, sampai mereka bersama-sama makan ikan goreng. Lalu saat itu saudara, sebelum Dia naik ke surga, Dia berpesan supaya jangan meninggalkan Yerusalem, karena akan menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang dijanjikannya. Saudara, siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, saudara, dan Dia adalah pribadi dari Allah itu yang bekerja saat Yesus secara fisik tidak lagi di dalam dunia, saudara, sebagai wujud manusia. Tuhan tidak membiarkan kita tidak mengingat lagi apa yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Dia mengirimkan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, untuk berkata-kata tentang apa yang pernah dikatakan oleh Yesus ketika Dia masih menjadi manusia. Saudara, Roh Kudus itulah yang mengambil peran, saudara. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang. Tapi Roh Kudus tidak dicurahkan secara komprehensif menyeluruh seluruh dunia begitu saja, saudara. Tapi Roh Kudus dicurahkan secara kolektif seperti ini, saudara. Secara pribadi, Tuhan berkata, saudaraku, bahwa tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan. Jadi yang percaya saja yang kepada nama Yesus, disitulah dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara akan menerima Roh Kudus. Tuhan berkata bahwa Dia akan mengisahkan manusia tentang dosa, tentang kebenaran, tentang penghakiman. Dialah yang berkata-kata di dalam dirimu ketika engkau menghadapi kesulitan.
rohnya itu yang berbicara pada telinga rohanimu. Engkau mungkin bisa melihat kuasa Allah, Roh Kudus hadir. Orang tidak dapat melihat karena engkau memiliki kuasa itu. Kenapa Pentakosta begitu? Terus tiap tahun mengadakan ibadah Pentakosta? Karena ini adalah janji Bapa. Orang lain boleh mengejek kita, emang dua suami matanya. Sebanyak mendengar itu sudah. Tapi biarlah mereka di situ. Tapi kita melaksanakan ini karena Tuhan berkata jangan tinggalkan Yerusalem, artinya tempat ini. Sebelum engkau menerima Roh Kudus, manifestasi dahsyat kuasanya, orang akan berbahasa-bahasa yang lain yang tidak dimengerti olehnya. Terkadang bahasa malaikat, terkadang bahasa manusia. Orang bisa bernubuat, orang bisa menyembuhkan orang sakit, orang bisa membedakan roh. Ada 9 karunia saudara. Itu kan dikaruniakan kepada kita saudara. Dan anak-anak Pentakosta saudara, tidak hanya di rumah Tuhan seperti ini 10 malam bisa menerima Roh Kudus. Saya katakan tadi, secara kolektif bisa, secara berorangan bisa saudara. Engkau masuk dalam kamarmu, mungkin 10 malam ini engkau tidak menerima Roh Kudus. Kau mencari terus, kau berbicara kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus itu dia akan datang kepada orang-orang yang percaya dan merendahkan hatinya. Dikatakan di sini dalam ayat 17, ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Dunia tidak akan mengenal Dia, saudara. Orang lain yang tidak memiliki Roh Kudus, ketika melihat kita seperti ini, orang akan berkata kita orang gila, sama dengan anak-anak Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan ketika berdoa di atas loteng. Orang lain melihat mereka mabuk anggur, baru jam 9 katanya. Apa yang mereka omongkan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu saudara akan tinggal di dalam hidupmu saudara. Dialah yang ambil peran di dalam kehidupan. Maka saudara, buka hatimu, buka hatimu lebar-lebar saudara. Terima Roh Kudus. Engkau mungkin nanti sampai 8 hari, 9 hari engkau susah berdoa, sulit untuk menerima Roh Kudus. Tapi jangan berhenti berdoa saudara. Mengajik pegang kami yang dan dapat begitu dia unang suara kami. Amin. Tetap berdoa. Jangan kau pandang kiri kanan. Mungkin orang lain sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau belum. Tuhan sudah menguji hatimu saudara. Apakah engkau langsung berhenti berdoa atau tidak? Pandang dulu saudara kita saudara Yesus Kristus. Dia rela mati untuk saudara dan saya. Oleh darah, oleh kuasa darahnya yang kudus, kita dikuduskan. Ketika engkau berdoa malam hari ini saudara, letakkanlah dirimu saudara di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Kau pandang Yesus ada di tempat ini. Kau pandang Yesus ada di tempat ini sedang berdiri. Dia sedang mengangkat tangannya kepadamu. Tangannya yang berlumuran darah. Dia akan mengumpulkan tangannya kepadamu. Darahnya itu akan mengurapi saudara. Dia akan menetes ke dalam seluruh kehidupanmu saudara. Hari ini saudara, engkau mungkin punya beban dosa. Dosa akan menghalangimu saudara menerima Roh Kudus. Malam hari ini Tuhan sudah mengampuni. Ketika engkau berlutut di hadapan Dia, ketika engkau mengaku dosamu, mungkin engkau saudara tidak tahu bagaimana berdoa saudara. Minta juga Roh Kudus membantu saudara untuk berdoa.
tujuannya untuk berbahasa roh, bukan. Tapi tanda-tanda lahiriahnya yang pertama adalah orang-orang berbahasa roh. Tujuan kita bukan itu, saudara, tapi tujuan kita menerima manifestasi dasar kuasa Roh Kudus. Dia akan berikan saudara mungkin bahasa roh, mungkin akan bernubuat, mungkin akan membedakan roh, menafsirkan roh. Nah, saudara, kali ini saudara, tujuanmu saudara datanglah pada Yesus. Minta Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Mintalah Roh Kudus membaptis saudara dengan Roh Kudus. Allah akan mendengarkan saudara. Nah, hari ini saudara, siapkan hatimu saudara, karena itu disiapkan untuk saudara. Puji Tuhan. Saudara, anak muda harus berdoa ketika nanti pujian dinyanyikan saudara. Saudara jangan tidak berdoa. Semuanya kita harus berdoa di tempat ini dengan sungguh-sungguh. Fokus tertuju kepada Tuhan. Jangan dengarkan doa temanmu, saudaraku, tapi fokuslah engkau kepada Tuhan. Apapun yang keluar dari mulutmu, ketika kerinduan itu benar-benar ada di dalam dirimu, kata-kata apapun engkau lontarkan kepada Tuhan, agar rohnya berbicara kepadamu, agar rohnya mengurapimu, agar rohnya memenuhimu, saudaraku. Bahasamu sendiri saja, jangan pakai bahasa orang. Ya, saudara, kalau hari ini saudara kita mau mengubah di dalam kebenaran kebenaran, kita mau angkat satu dan dua baik kepada Tuhan. Saudara berlutut semua saudara.